Baik, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang terpenoid. Apa itu terpenoid? Terpenoid adalah senyawa yang terdiri dari isopren. Apa itu isopren? Isopren adalah rantai atom karbon, sejumlah ada 5 atom karbon dan 8 atom hidrogen. Nah, karena ada 5 atom karbon dan 8 atom hidrogen, maka berarti di dalamnya itu ada tentunya ada ikatan rangkap. Kenapa? Karena kalau tidak ada ikatan rangkap, bentuknya adalah alkana gitu ya, maka akan keluarnya kan C5H10 ya. Karena kan alkana kan rumusnya 2N. 2 C sama dengan 2 kali N gitu ya. N-nya adalah jumlah atom karbon. Nah, karena atom karbonnya itu adalah 5, maka kalau misalnya dia bentuknya alkana tidak ada ikatan rangkapnya, maka atom hidrogennya adalah 10. Namun di sini atom hidrogennya adalah 8 ya. Kenapa 8? Berarti ada ikatan rangkap tuh. Berapa jumlah ikatan rangkapnya? Berarti menggantikan 2 atom hidrogen ya. Berarti ada 2 ikatan rangkap di sini, yaitu posisinya pada posisi 1 dan pada posisi 3. Kemudian selain itu khasnya dari isopren adalah terdapat cabang metil pada posisi C2. Anda lihat di sini ada posisi C2 ya. Ini kan C-nya 1, 2, 3, 4 ya kan. Maka C2 di sini pada atom C2 itu terdapat cabang metil. Ini adalah CH3. Itu adalah ciri dari isopren. Nah, ini adalah contoh bentuk dari isopren ketika dia bentuknya sudah struktur gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah bentuk tadi di sini adalah bentuk ekornya, apa namanya, percabangan metil pada C2 atau kelipatannya itu seperti ini tadi bentuknya ya. Sehingga khasnya dari khasnya terpenoid itu ada seperti ekornya seperti ini. Nah, Anda lihat ya. Anda lihat di sini ada bentuknya seperti ekor seperti ini. Ya. Maka itu adalah ciri dari isopren. Nah, penggabungan antara molekul-molekul isopren itu bisa bentuknya ada head to tail dari kepala. Jadi yang seperti ini ada buntut seperti buntut ekor ikan itu adalah ekornya. Kemudian ini adalah kepalanya ya. Head to tail berarti ini ada kepala bergabung dengan ekor dari isopren yang lain. Head to head berarti ini kepala isopren 1 bergabung dengan kepala isopren yang lain. Head to middle ada kepala isopren yang 1 bergabung dengan badan atau area tengah dari isopren yang lain. Nah, isopren itu banyak tersebar luas di alam, melimpah pada tanaman tinggi dan bisa terkandung dalam fungi dan lain-lain. Sifat terpenoid karena dia adalah atom karbon yang panjang rantai atom karbonnya, maka dia umumnya larut dalam lemak. Kemudian terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan, biasanya dapat diekstraksi dengan jaringan tumbuhan karena dia sifatnya adalah nonpolar gitu ya, banyak atom karbonnya, maka dia bisa diekstraksi dengan menggunakan pelarut-pelarut yang sifatnya juga nonpolar. Contohnya adalah petroleum ether, kemudian ada ether, ada klorofom gitu ya. Atau bisa juga dipisahkan secara kromatografi dengan menggunakan silika atau alumina ya. Sering ditemukan keisomeran bentuk isomer pada terpenoid, contohnya adalah geraniol dan nerol. Kebanyakan merupakan senyawa yang alisiklik, jadi jarang yang bentuknya adalah polisiklik. Jarang yang bentuknya adalah heterosiklik, jadi kebanyakan bentuknya adalah alisiklik. Fungsi terpenoid Anda bisa baca sendiri ya agar mempercepat waktu. Biosintesis terpenoid. Nah, terpenoid itu dibuat melalui bahan starting materialnya adalah DMAPP. Apa itu DMAPP? Dimetil alil pirofosfat. Ini Anda lihat, inilah dimetil alil pirofosfat gitu ya. Dan isopentenyl pirofosfat atau IPP. Ya, ini adalah isopentenyl pirofosfat, ya. Kemudian terpenoid tersusun dari rantai karbon tersebut atau kelipatannya. Jadi starting material terpenoid itu adalah DMAPP dan ada IPP ya. Nah, tadi kan terpenoid itu kan gabungan dari isopren ya. Nah, Anda bisa lihat di sini adalah bentuknya adalah isopren ya. Nah,
Terpenoid ini bisa terbentuk dari DMAPP tambah DMAPP, atau bisa juga DMAPP tambah IPP, atau IPP tambah IPP. Seperti itu ya. Oke. Jalur biosintesisnya itu ada dua, yaitu melalui jalur mevalonat dan jalur deoksiselulosa. Namun deoksiselulosa ini tidak lazim ditemukan gitu ya. Jadi tidak seperti di mevalonat. Nah, adapun deoksiselulosa seadanya adapun itu biasanya ada pada tumbuhan atau mikroba, tidak biasa ada di vertebrata. Secara umum, biosintesis terpenoid terjadi melalui 3 jalur reaksi dasar. Yang pertama, pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat, atau juga dengan melalui proses penggabungan kepala dan ekor 2 unit isopren atau lebih, kemudian penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Ini adalah contohnya. Ini ketika dia melalui jalur mevalonat ya, lihat yang atas, ini ada ini asetil koenzim A ya. Asetil koenzim A1 dengan asetil koenzim A yang lain berkondensasi melalui reaksi Claisen ya menjadi asetoasetil koenzim A. Nah, asetoasetil koenzim A ini akan mengalami stereospesifik aldol, reaksi stereospesifik sehingga menjadi ini produknya. Ya. Anda lihat dari tadi yang pertama tadi ya, gabungan dari 2 asetil koenzim A tadi, kemudian ada penambahan proton hidrogen ya ketika didorong oleh enzim asetil. Jadi ada penambahan enzim asetil yang masuk ke dalam asetoasetil koenzim A, kemudian mengalami stereospesifik aldol reaksi sehingga menjadi ini produknya. Ya. Kemudian produk antara ini prekursor ini ketika ditambah dengan NADPH, kemudian akan mengalami HMG koenzim A reduktase menjadi mefaldic acid. Ya. Mefaldic acid thiohemiacetal. Nah, mefaldic acid thiohemiacetal ini Anda bisa lihat mengalami pelepasan koenzim A, ini koenzim A-nya lepas menjadi mefaldic acid. Nah, mefaldic acid dengan bantuan NADPH akan menghasilkan mevalonic acid atau asam mevalonat. Asam mevalonat direaksikan dengan 2 ATP, akan menghasilkan produk antara yang kemudian ketika direaksikan ada penghilangan karbon dioksida akan menjadi isopentenil PP atau IPP. IPP akan mengalami isomerase menjadi DMAPP. Jadi DMAPP itu adalah bentuk isomer dari IPP. Ya. Nah, kemudian ini adalah dasarnya dari terpenoid ya. Jadi pada melalui jalur mevalonat tadi itu menghasilkan IPP dan DMAPP. Nah, kemudian menjadi monoterpen atau sesquiterpen atau diterpen dan seterusnya itu melalui penggabungan dari kepala ekor atau ekor-ekor maupun dari kepala ke badan dari isopren. Nah, ini adalah contohnya ya. Tadi kan pertama kita sudah dapatkan hasil tadi adalah hasilnya adalah DMAPP dan IPP. Kemudian DMAPP dan IPP ini gitu ya. Tadi kan DMAPP itu ada 5 ya, C5. Kemudian IPP itu ada C5 yang ketika bergabung menjadi C10. C10 ini adalah monoterpen. Ya. C10 ini tadi kemudian berikatan lagi dengan IPP menjadi C15. Kenapa bisa 15? Karena IPP itu 5. Monoterpennya ada 10. 10 tambah 5 menjadi 15. 15 itu adalah sesquiterpen. Ya. Kemudian sesquiterpen ditambah lagi dengan IPP akan menghasilkan diterpen.
ya, atau 20. Nah, begitu seterusnya sampai terbentuklah panjang terpenoid yang diinginkan gitu ya. Oke. Ini ada keterangannya bahwa isopren merupakan unit pembangun terpenoid tapi bukan starting material paling awal. Jadi kita tahu bahwa starting material paling awalnya yaitu asetil koenzim A. Kemudian melalui reaksi asam mevalonat menjadilah IPP dan DMAPP. IPP sama DMAPP ini adalah isopren gitu ya. Oke, kemudian IPP sama DMAPP ini adalah isopren, kemudian bergabung satu dengan yang lain ya, membentuk monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen dan seterusnya. Ya. Ini adalah kalau ini adalah pembentukan dari ketika dia mau menjadi produk. Jadi ini misalnya gini, ini di MAPP. Bagaimana di MAPP itu bisa bereaksi dengan IPP, maka OPP-nya ini lepas dulu sehingga di sini muatannya ada positif. Kemudian muatan yang positif ini nanti akan bergabung dengan IPP yang nanti ada yang lepas juga OPP-nya sehingga muatannya negatif sehingga bergabung ya. Karena kita tahu prinsipnya bahwa ketika terjadi penggabungan senyawa berarti ada yang perbedaan muatan di sana ya. Oke, kemudian penggolongan terpenoid. Terpenoid itu berdasarkan jumlah atom karbonnya dibedakan menjadi monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen, politerpen. Ya, Anda lihat di sini. Monoterpen itu adalah 10 jumlah atom karbonnya, padahal kita tahu bahwa isopren itu adalah 5. Maka monoterpen itu adalah gabungan dari 2 isopren ya. Sesquiterpen 15. Anda kalau ingat tadi di biosintesis maka ada penambahan dari monoterpen ditambah dengan IPP 1 IPP ya. Bisa 1 IPP, bisa juga 1 DMAPP sebenarnya ya. Jadi kalau tadi kan yang dibahasnya ada IPP saja ya. Jadi ada penambahan isopren menjadi 15. Begitu seterusnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Anda bisa baca sendiri ya prinsipnya bahwa ketika monoterpen, sesquiterpen, diterpen, terpenoid dan seterusnya itu adalah penambahan dari isopren. Nah, isopren itu ada 2, ada DMAPP dan ada IPP ya. Penggabungannya bisa melalui kepala ke ekor, ekor ke kepala, kepala ke ekor maupun dari kepala ke badan ya. Nanti ini Anda bisa baca sendiri ya karena nanti terlalu panjang videonya. Nah, oke, tadi monoterpen tadi itu ada 2 ya, ada dua apa namanya isopren. Nah, sesquiterpen itu adalah 15 atom karbon. Nah, 15 atom karbon berarti ada monoterpen tadi yang mengandung 10 atom karbon berikatan dengan 1 isopren ya. Di sini contohnya adalah IPP sehingga menjadi sesquiterpen. Ya, ini begitu seterusnya. Anda bisa baca nanti silakan kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silakan Anda sampaikan di kolom pertanyaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri terpen ya. Ciri-ciri terpenoid. Yang pertama adalah dia itu jumlah kerangkanya berjumlah 5 atau kelipatannya ya. Bisa 5, 10, 15. Kenapa ya? Karena tadi ya, karena tersusun dari isopren yang C5H8. Dia sering bercabang metil, kemudian kadang mengandung gugus metilen atau CH2 terminal atau CH2OH. Yang mana dikarenakan pada cabang metil pada poin 2 gugus metil tersebut kadang mengalami modifikasi menjadi gugus metilen terminal atau metil yang mengikat hidroksi. Jadi begini, tadi kan cirinya isopren adalah pada C2 itu terdapat cabang metil. Nah, cabang metil ini bisa berupa cabang metil atau bisa juga berupa gugus metilen terminal CH2 atau bisa juga CH2OH. Ya, jadi ada 1 atom hidrogen yang tersubstitusi. Seringkali membentuk cincin atau siklis yang unik. Kemudian itu adalah ciri primernya. Ciri sekundernya, semakin panjang atom karbon, semakin nonpolar, sama prinsipnya ya pada dengan senyawa yang lain. Jarang punya gugus aromatis, bisa bentuknya siklis tapi jarang aromatis. Kemudian memiliki jika mempunyai rantai ikatan ganda umumnya berjumlah terbatas. Identifikasi Anda bisa baca sendiri, ini teoritis Anda bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Mengapa senyawa-senyawa di bawah ini termasuk terpenoid? Termasuk terpenoid manakah mereka? Bagaimana caranya? Ini sama seperti poliketida kemarin.
Saya contohkan satu ya, itu adalah citral. Nah, kita buka ketika Anda mengerjakan ini, maka kita buka ke ciri primer dan ciri sekundernya ya. Kita buka ke ciri primernya. Ciri primer yang pertama, rantai atom karbon dalam kerangkanya berjumlah C5 atau kelipatannya ya. Berarti kita buka. Kita hitung ini berapa atom karbonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 atom karbon, maka dia termasuk benar ya, memiliki 5 atom karbon atau kelipatannya. Centang, ya kan ya. Berarti kalau 10 berarti apa? Monoterpen ya. Kemudian apalagi kita lihat lagi ya cirinya ya. Sering bercabang metil. Kita lihat apakah dia ada metil atau metilen atau CH2OH. Kita lihat di sini. Ya. Anda lihat di sini ada cabang metil, ada cabang metil. Maka benar, centang ya. Kemudian ciri berikutnya apa? Nah, ciri berikutnya adalah Ciri berikutnya adalah kebablasan. Sering kali membentuk cincin atau siklis yang unik. Nah, kalau ini langsung saja nanti Anda tandai berarti di sini ya. Untuk ini Anda tambahi pada terpenoid itu dia punya ciri siklis yang unik ini Anda bisa artikan aja juga dia itu punya ekor ya. Khasnya terpenoid adalah dia memiliki ekor seperti ini. Ya, nih. Ini ekornya. Ya. Kalau ciri siklis yang unik yang ini. Tapi Anda bisa tambah satu lagi adalah dia memiliki ekor. Ekor ini adalah hasil dari isopren tadi ya. Ada percabangan metil pada posisi C2 di isopren. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana cara mengerjakan soal ini. Oleh karena itu maka senyawa sitral merupakan terpenoid dan dia termasuk monoterpen. Kenapa? Karena dia mengandung 10 atom karbon. Selain itu juga Anda bisa jelaskan ciri sekundernya seperti dia punya atom karbon, semakin panjang atom karbonnya maka sifatnya semakin nonpolar. Seperti itu, silakan sisanya Anda kerjakan, kemudian nanti kita bahas. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.